Strong life, hidup yang kuat. Tahu nggak saudara, Tuhan mau kita anak-anaknya punya hidup yang luas. Strong life. Pertanyaannya, apa artinya hidup yang kuat itu? Ada 3 yang saya mau bagikan hari ini. Nomor 1, hidup yang kuat bukan berarti kita tidak pernah merasa lemah. Tapi dalam kelemahan kita justru sempurna kuasa Tuhan. Mari kita baca dulu 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacain buat saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oh, saya berdoa dalam kelemahanmu saat ini juga. Kuasa Tuhan disempurnakan. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Yang ngomong ini Rasul Paulus loh. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Coba renungkan ini. Yang ngomong semuanya itu Rasul Paulus. Kita pikir Rasul Paulus adalah orang yang sangat kuat. Itu betul. Tapi tidak berarti orang yang sangat kuat tidak pernah merasa lemah. Tadi Anda bisa baca ya, Rasul Paulus yang sekuat itu ternyata juga ngalami yang namanya merasa lemah. Sama seperti saudara dan saya. Tapi bedanya adalah ketika dia merasa lemah, dia mendekat sama Tuhan. Dia buka dirinya lebar-lebar. Dan saat itu dia dipenuhi dengan kuasa Allah. Karena kuasa Allah memenuhi dia, maka ketika dia lemah, dia kuat. Oh, mulai hari ini dalam kelemahanmu jangan menjauh dari Tuhan ya. Saya ajak saudara dalam kelemahanmu, ayo mendekat sama Tuhan. Saudara surrender to Him. Berserah sama Tuhan, buka hatimu lebar-lebar. Dan biar kekuatan Tuhan membanjiri hidupmu saat ini. Karena itu di dalam engkau lemah, engkau jadi kuat. Oke, kadang-kadang dalam hidup kita ngalami kesehatan kita dalam keadaan yang lemah. Stamina kita dalam keadaan yang lemah. Atau mungkin saat ini yang sedang kau hadapi adalah secara pekerjaan. Pekerjaan saudara benar-benar dalam titik terlemah yang pernah kau alami selama ini dalam kehidupanmu. Keuanganmu dalam kondisi yang terlemah. Ya, kadang-kadang kondisi keuangan di setiap masa itu bisa beda-beda ya. Tapi mungkin saat ini engkau sedang dalam keadaan yang lemah. Karena apa yang terjadi bertubi-tubi sekian tahun ini. Tapi saya ajak, ketika engkau dalam kondisi lemah, jangan putus asa. Ingat baik-baik, masih tersedia kuasa Tuhan yang bisa membanjiri hidup kita. Buka hatimu lebar-lebar. Ketika kuasa itu mengalir, saat kita lemah, kita jadi kuat. Mulai hari ini kekuatan yang dari Tuhan mengalir, memenuhi, mengisi diri saudara. Sehingga ketika engkau lemah, engkau kuat. That is strong life. Strong life tidak berarti kita tidak pernah dalam kondisi lemah. Tapi strong life ketika kita dalam kondisi lemah, kita dibanjiri dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kuasanya sempurna. Itu yang pertama ya. Yang kedua, strong life atau hidup yang kuat bukan berarti tidak pernah gagal. Tapi artinya tidak pernah menyerah. Beda loh ya. Yang satu nggak pernah gagal, ini nggak mungkin. Setiap orang pasti ngalami yang namanya kegagalan. Tapi yang satu lagi, di saat kita ngalami kegagalan, never give up. Tidak pernah menyerah. Itu strong life. Doa saya, engkau punya strong life yang seperti itu. Saya bacain di Amsal 24 ayat 16a. Alkitab ngomong begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Coba renungkan ini. Alkitab yang ngomong 7 kali orang apa? Benar. Jadi kalau Anda sudah benar pun di hadapan Tuhan, hatimu benar, caramu benar, kerjamu benar, bukan berarti nggak bisa jatuh.
Dan kalau jatuh nggak usah heran. Karena Alkitab sudah ngomong 7 kali orang benar bisa jatuh. Tapi setiap kali dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Sebab Tuhan menopang tangannya. Itu yang namanya strong life. Jadi kalau saat ini engkau sudah benar, hidupmu benar, ngelakuinnya benar, caranya benar, membangun rumah tangganya benar, kerjanya benar, makannya benar, tapi kepleset, jatuh. Jangan kecewa ya sama Tuhan. Jangan protes ya. Jangan putus asa ya. Alkitab sudah ngomong kok 7 kali orang benar jatuh. Bedanya, ia tidak menyerah. Ia bangun kembali. Saya berdoa Anda tidak menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pantang menyerah. Jangan pernah menyerah. Never give up. Bangun kembali. Mulai saat ini dalam nama Yesus, bangkit kembali. Mulai saat ini berjuang kembali. Oke? Never give up. Itu strong life. Nah mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa orang benar diizinkan jatuh? Apa baiknya? Apa manfaatnya? Saya bacakan ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah ini kalau jatuh dalam pencobaan dianggap suruh bahagia. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ternyata ngalami kejatuhan. Kalau kita tahu meresponnya dengan baik, itu menghasilkan ketekunan. Kata firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ternyata semuanya itu adalah proses yang menyempurnakan. Gak ada orang yang ujuk-ujuk. Gak ada orang yang tiba-tiba sukses. Ngalami kejatuhan, ngalami kegagalan. Bangkit lagi, jadi tekun, tahan banting, tahan uji. Dalam proses 7 kali jatuh, 7 kali bangkit lagi. Dia disempurnakan, dia dipertajam lagi, dia diperkuat lagi. Menuju kesempurnaan. Jadi ternyata itu strong life. Strong life itu bukan gak pernah jatuh. Bukan gak pernah gagal. Tapi saat ngalami semuanya itu, pantang menyerah. Tidak pernah menyerah. Hari ini, saya ingin ajak di antara saudara kalau ada yang sempat mengalami kegagalan. Gagal dalam bisnis mungkin. Gagal dalam karir, gagal dalam tender, gagal dalam project, gagal dalam ekspansi, gagal dalam meniti jenjang karir, gagal dalam relationship, hubungan dengan pacar saudara, atau gagal dalam hal apapun. Saya mau ngomong sama saudara, never give up. Jangan pernah menyerah. Ayo bangun lagi. 7 kali orang benar jatuh, Anda orang benar bangun kembali. Coba lagi, berjuang lagi, bangkit lagi. Never give up. Itu strong life dan doa saya, strong life yang seperti itu engkau punya dalam kehidupanmu. Sekarang yang ketiga, arti strong life, hidup yang kuat, bukan tidak punya masalah. Tetapi sebaliknya, penuh dengan solusi. Ini beda ya. Bukan nggak punya masalah, tetapi penuh dengan solusi. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat 10. Rasul Paulus ngomong gini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Oke, artinya gini, jangan berharap dalam hidup ini gak ada masalah. No. Tapi persiapkan 1001 solusi, sehingga kalau masalah datang pun Anda tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimana menekel masalah itu. Dan bagaimana muncul sebagai pemenangnya. Oke, sebagian orang berharap supaya krisis finansial jangan sampai terjadi. No, itu weak life, itu kehidupan yang lemah, itu mindset yang lemah. Mindset yang kuat bukan berharap supaya nggak terjadi krisis.
tapi mempersiapkan diri, mempersiapkan knowledge kita, skill kita, mempersiapkan keuangan kita, semuanya dalam hidup kita. Sehingga kalau krisis itu datang pun, kita dalam posisi yang paling ready untuk menghadapi krisis itu. Kita tidak dihempaskan, kita kokoh berdiri kuat karena ada hikmat Tuhan. Karena kita tahu bagaimana cara melakukannya. Tuhan mengajarinya sama kita. Bahkan melalui krisis itu, kita bisa mengalami lompatan yang jauh lebih besar. Itu strong life. Orang kalau lemah itu cuma isinya berharap nggak ada masalah, berharap nggak ada krisis. No. Nggak usah berharap nggak ada krisis. Krisis datang pun kalau kita siap, justru kita melejit. Oke, kadang-kadang sebagian orang mindsetnya kebalik. Berharap supaya nggak kedinginan. Loh, kalau winter is coming, kalau musim dingin itu datang, nggak usah berharap nggak kedinginan. Nggak usah berharap musim dingin nggak datang. Musim dingin tetap aja akan datang. Oke, tapi strong life, kita persiapkan diri kita. Persiapkan pakaian-pakaian yang tebal. Sehingga ketika winter is coming, kedinginannya luar biasa, tapi pakaian kita tebal, sehingga orang lain kedinginan, saudara bisa hangat. Jadi ngalaminya sama, tapi experience-nya beda. Journey-nya sama, perjalanannya sama, musim dinginnya sama, tapi yang satu nggak ready, yang satu ready, yang satu kedinginan, yang satu nyaman. Kenapa? Itu strong life. Bukan nggak ada masalah, tapi penuh dengan solusi. Itu hidup yang kuat. Oke. Jadi dalam pekerjaan juga sama. Jangan berharap nggak ada pesaing yang kuat. Nah, sebagian orang kalau ada pesaing yang kuat, kompetitor yang kuat datang, isinya cuma jengkel, marah, nggak suka sama pesaingnya itu, dan berharap supaya pesaingnya nggak ada. Saya mau ngomong sama saudara, Anda boleh berharap seperti apapun, persaingan tetap akan datang. Kompetitor yang kuat tetap akan datang. Daripada berharap-berharap nggak ada pesaing yang kuat, kenapa tidak? Kita mempersiapkan diri kita sekuat mungkin. Kita ngelihat, kita mempelajari, oh dia seperti ini. Oh cara mainnya seperti ini. Oh ngadepinnya seperti ini. Anda petakan, oh kesempatan dan ancamannya seperti ini. Kekuatan kelemahannya seperti ini. Oh saudara persiapkan diri sekuat mungkin, seredi mungkin. Sehingga ketika kompetisi itu datang, pesaing yang tangguh, yang kuat, Goliat itu datang. Tapi kita seperti Daud, yang tahu bagaimana menghadapi kompetitor yang kuat itu. Sehingga kita bisa muncul jadi pemenang. Jadi bukan nggak ada kompetitor, nggak ada Goliat, nggak ada masalah, nggak ada pesaing. Tapi ada solusi. Ada jalan keluar. Ada hikmat yang daripada Tuhan. Dalam hidup saya, sebagai leader, pemimpin, yang memimpin gereja, selalu akan ada yang namanya masalah. Saudaraku, selama kita hidup di dunia, selalu akan ada yang namanya masalah. Sama-sama ada masalah, saya tahu masalah pasti akan datang. Lebih baik amunisi solusi saya siapkan berlipat kali ganda. Sehingga ketika masalah itu datang, selesai. Itu mindset, itu attitude, itu strong life. Itu hidup yang kuat. Doa saya mulai hari ini. Hidup yang kuat seperti itu engkau punya di dalam kehidupanmu. Are you ready? Saudara siap menjalani hidup yang baru? Hidup yang kuat. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.